Hello everyone, ni hao ma, kembali lagi dengan aku Roro. Di video kali ini, aku mau mengajak kalian ke salah satu destinasi favorit di Kota Batu, yaitu tadang, Cobaan Rondo. And then for information, aku ke sana pasca PSBB Juli 2020. Simak videonya ya. Thank you. Cobaan Rondo Waterfall berlokasi di Jalan Cobaan Rondo, Kerajaan Pandesari, Kecamatan Pujon, Malang, Jawa Timur. Sesuai dengan anjuran pemerintah, saat masuk di kawasan ini, kita akan dicek suhu tubuh terlebih dahulu. Dan wajib mengenakan masker ya. Untuk harga tiketnya, 75.000 untuk wisatawan asing, 35.000 untuk wisata domestik, dan 300.000 jika kita ingin melakukan pemotretan untuk prewedding. Setelah memasuki loket, kita akan berjalan kurang lebih 5 menit dari loket menuju lokasi. Dan pemandangan gunungnya keren banget. Objek wisata alam yang lengkap dengan air terjun ini sudah populer sejak puluhan tahun yang lalu loh. Dan wisata ini tidak hanya populer karena keindahan airnya, melainkan berbagai legenda yang mengikutinya. Well, akhirnya aku sampai juga di lokasi. Yeay! Welcome to Cobaan Rondo Waterfall. Kita hanya perlu berjalan kaki sebentar dari tempat parkir menuju lokasi. Saat memasuki area, kita wajib menggunakan gelang kayak gini ya. Karena aku datangnya masih pagi, jadi udara di sini masih seger banget. Dan karena masih pasca PSBB, jadi pengunjungnya masih sepi. Jadi bisa sambil olahraga pagi, jalan kaki menuju waterfall. Selain menikmati indahnya waterfall, ada banyak sekali fasilitas di sini, di antaranya outbound, labirin, camping ground, dan masih banyak lagi. Selain pemandangan yang indah, air terjun ini juga terkenal karena mitos di baliknya loh. Tak sedikit yang percaya kalau air terjun ini membawa kutukan bagi pasangan yang berkunjung ke sini. Konon pasangan yang berpacaran di tempat ini akan berakhir putus. Oh my god. Tapi kalian jangan khawatir, itu cuma mitos. Cobaan Rondo ini sebenarnya merupakan bagian dari kelompok air terjun bertingkat, dimulai dengan air terjun kembar bernama Cobaan Manten yang bergabung menjadi satu dinamakan Cobaan Dudo. Dan kemudian mengalir ke bawah dengan nama Cobaan Rondo. Di sepanjang jalan juga disediakan tempat mencuci tangan sesuai dengan anjuran protokol pencegahan COVID. Dan selalu gunakan masker ya. Ketinggian lokasi ini sekitar 1.135 meter di atas permukaan laut. Walau demikian, akses untuk menuju Cobaan Rondo terbilang sangat mudah. Kita bisa bermain air atau sekedar duduk santai di gazebo itu tuh di sana sambil menikmati indahnya pemandangan alam. Oh iya, pasti kalian penasaran kan dengan legenda asal muasal waterfall ini dinamakan Cobaan Rondo. Seperti yang kita tahu, kata rondo itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya janda. Kisahnya berawal dari seorang gadis bernama Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi dan Raden Baron Kusumo dari Gunung Anjasmoro yang merupakan sepasang pengantin baru. Menurut tradisi kuno, sepasang pengantin baru dilarang keluar rumah sebelum masa selapan, tapi keduanya melanggar tradisi tersebut. Mereka nekat keluar rumah. Tak disangka, seorang pria bernama Joko Lelono terpikat dengan kecantikan Dewi Anjarwati. Dan laki-laki itu mengajak berduel Raden Baron Kusumo untuk memperebutkan Dewi Anjarwati. Dewi Anjarwati diminta untuk menyembunyikan diri di balik air terjun dan menunggu suaminya datang menjemput. Tak disangka mereka tewas dalam pertarungan dan tinggallah Dewi Anjarwati sendiri meratapi nasibnya menjadi
menjadi seorang janda. Demikianlah legenda yang menjadi mitos tentang sepasang kekasih hingga saat ini. Kawasan wisata ini menyajikan panorama eksotis dengan adanya waterfall dan juga tebing hijau yang indah dan menyegarkan. Kawasan wisata Coban Rondo ini adalah salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal, baik dari kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Air terjun ini memiliki sumber mata air dari Cemoro Dudo yang terletak tidak jauh dari Coban Rondo, yaitu di kaki lereng Gunung Kawi. Dan air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 84 meter. Melihat airnya yang begitu segar, aku tertarik untuk bermain air di Sungai Coban Rondo ini. Air terjun ini memiliki debit 150 liter per detik ketika musim hujan tiba, sementara ketika musim kemarau debit air di Coban Rondo ini sekitar 90 liter per detik. Kawasan wisata Coban Rondo ini memang mempunyai arti tersendiri. Selain itu, di sini para wisatawan bisa melihat dan menikmati panorama air terjun yang memiliki butiran-butiran air dengan tambahan keindahan alam yang eksotis. Ditambah lagi dengan adanya udara yang sejuk dan juga keindahan pegunungan yang cukup asri dan juga masih alami ini. Tentu saja menjadi salah satu daya tarik yang bisa menarik minat para wisatawan dan juga masyarakat setempat. Aku pun juga jatuh hati dengan tempat wisata yang satu ini. Bisa sambil menghilangkan stres, apalagi setelah berbulan-bulan kita stay at home karena adanya isu COVID-19. Dan sekarang kawasan ini sudah bisa dikunjungi loh. Lokasinya nggak jauh kok, cuman sekitar 12 km atau 30 menit dari pusat kota Batu. Bagi para wisatawan yang ingin mengunjungi kawasan wisata ini, bisa menggunakan kendaraan pribadi dan juga transportasi umum. Akses utama menuju kawasan ini sudah sangat baik dan juga sudah menggunakan aspal. Jika kalian berangkat dengan bus, pilih tujuan arah Kediri yang melalui Pujon dan turun di depan patung sapi yang sudah berada di depan pintu masuk utama daerah Coban Rondo. Selanjutnya, kalian bisa naik ojek menuju lokasi. Setelah itu, para wisatawan akan menuju ke area puncak perbukitan. Di sini sudah ada papan petunjuk yang siap mengantar para pengunjung untuk menuju Coban Rondo. Setelah puas-puas bermain di Coban Rondo, sebelum pulang aku ingin mampir ke tempat tongkrongan favorit di daerah Payung yang letaknya di perbatasan Kota Batu dan Kecamatan Pujon. Alasan kenapa tempat ini dinamakan Payung karena beberapa tahun yang lalu tempat ini terdapat bangunan beratap berbentuk payung, di mana dari tempat ini kita bisa menikmati pemandangan indah kawasan Songgoriti, Batu dan sekitarnya. Di kawasan Payung ini berdiri banyak sekali warung-warung yang menjual aneka makanan loh. Dari warung-warung yang ada di Payung ini, kita bisa melihat pemandangan kota dan juga perbukitan yang indah. Kebetulan karena masih belum terlalu siang, aku pengen menyempatkan breakfast dulu di sini. Karena udaranya yang dingin, paling enak ngopi sambil ditemani roti bakar. Well everyone, that's all my information about Coban Rondo Waterfall. Thank you so much for watching my video. Bye bye.